Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Nah, pada saat ini kita akan masuk pada segmen cerita kita, segmen yang pertama. Sudah bergabung bersama dengan kita Pastor Daniela Timena, Sarjana Teologi dari Gereja Kristen Bersinar Efata, Pos PI Tajur Halang, Bogor. Halo, shalom Pastor Dani. Ya, shalom Kak Ustaz. Puji Shalom Tuhan, juga semuanya. Apa kabarnya? luar biasa, puji Tuhan ya, udah buka pos PI yang baru ini, puji Tuhan. Kebetulan kita ada di sinode yang sama ya, puji Iya. Tuhan. Gereja Kristen Bersinar Efata, puji Tuhan, luar biasa. Semangat ya Kak ya, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian tentang pelayanan beliau dan bagaimana pembelaan-pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat pendeta Dani Latimena, puji Tuhan. Sekarang kita mau tanya-tanya nih Kak, kita mau ngobrol-ngobrol ya, boleh ya. Sekarang boleh nih Kak diceritain ke kita, share bagaimana awalnya Tuhan memanggil Pastor Dani untuk melayani Tuhan. Silakan Pastor Dani. Oke, baik. Shalom semuanya. Saya bersyukur kalau saya boleh ada di acara Living for Christ. Ya, saya Pastor Daniela Timena STH. Awal Tuhan memanggil saya itu dalam melayani ladang Tuhan, semua itu semata-mata karena ada nazar yang memang Tuhan taruh di dalam kehidupan mama saya ketika saya dilahirkan ke dunia ini. Jadi mama saya itu ketika saya lahir itu tidak mengenali siapa dirinya sendiri. Sehingga ketika saya lahir, nah mama saya punya nazar, dia ada puli, diserahkan anaknya ini, Dani Latimena, untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan singkat cerita, saya bersekolah, saya SMA, saya melayani di gereja yang dulu saya pernah melayani, ya saya nggak sebut gerejanya, ya karena bukan sinode kami yang sekarang. Ya disitulah saya mulai ada kembali lagi panggilan Tuhan itu terngiang-ngiang dalam benak pikiran saya, karena awalnya memang mama saya menyuruh saya untuk menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Jadi di kelas 3 SMK pada waktu itu, ketika lulus, saya ambil komitmen bersama dengan Bapak Gembala Sidang gereja yang dulu saya pernah melayani. Saya dipanggil dan tanya, apakah kamu mau sekolah teologi ya? Saya bilang, itu kerinduan saya. Itu yang memang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya. Karena jujur, saya tidak tahu bagaimana sekolah teologi di mana, tempatnya di mana. Akhirnya memang Tuhan semuanya baik dan Tuhan atur semuanya, sehingga Tuhan pertemukan saya dengan seorang donatur dari Korea. Dia bilang, Dani, kamu 4 tahun sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia dan semua biaya saya yang tanggung. Artinya, kalau Tuhan sudah memang tetapkan, kalau Tuhan sudah panggil dari awal, saya pasti yakin dan percaya itu semua penyediaan Tuhan yang kasih. Sampai donaturnya Tuhan kasih, sampai saya lulus, sampai saya punya gelar belakang STH, itu semua saya lihat tercampur tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kalau saya persempit ke belakang, mungkin Kaiser bingung, kok ini namanya Dani, kok pakai Latimena, apakah dari Ambon? Saya bukan orang Ambon, saya pakai Latimena karena memang itu nama pemberian dari seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat saya kagumi,
Karena papa saya bertobat karena 3 hamba Tuhan ini dari GPDI di daerah Sukabumi. Itu ada Peri Tikuwalu, ada Denny Rumokoy, dan juga ada Om Rompas yang mungkin masih di GPDI dan sekarang anaknya yang melayani di sana. Papa saya ditangkap Tuhan di situ dan tidak ada nama belakang. Karena orang Sunda, mana ada nama belakang orang Sunda. Jadi namanya Latimena sampai sekarang. Karena bapaknya Wengki Latimena, nah anaknya pun pakai Latimena. Jadi saya ini orang Bogor asli, saya memang keturunan dari suku Sunda, dan nama Latimena ini pemberian hamba Tuhan yang sangat-sangat saya kagumi sampai sekarang. Itu Kak Esther. Wow, keren. Jadi bukan orang Ambon ya. Itu arti sebuah nama, arti Iya. yang sangat dalam. Yes, karena Iya. mengagumi, ada hamba Tuhan yang sangat dikagumi. Itu menjadi diambil dari sebuah namanya ya, luar biasa. Iya. Nah, keren Kak. Apalagi dalam kita meresponi panggilan Tuhan ya. Ketika kita Betul. meresponi panggilan Tuhan, ternyata ada hal-hal yang luar biasa. Hmm. Pembelaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Makanya kita tidak ada yang lebih terhormat selain meresponi panggilan Tuhan. Benar ya, Pastor Dani ya? Luar Amin. biasa. Yes, amin. Semangat maju terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, kira-kira nih Kak, Pastor Dani, boleh nih diceritain ke kita visi dan misi yang Tuhan taruh di hati Pastor Dani saat ini. Ya, visi dan misi saya yang Tuhan taruh sejak dulu dalam benak hati saya, ya saya memiliki kerinduan yang sangat mendalam untuk menjangkau, baik karena saya dari Bogor, saya dari etnis ada keturunan Tionghoa sedikit, ada Sunda juga, jadi saya rindu menjangkau 2 etnis ini, ya untuk mereka boleh mengenal Kristus, siapa itu Isa Al-Masih, sebagai Tuhan dan selamat dalam kehidupan mereka semua. Dan akhirnya memang Tuhan taruh itu di benak pikiran saya, dan saya ditaruh di daerah Tajur Halang, itu daerah Bogor, daerah Sunda, dan kampungnya juga Kampung Cina namanya. Jadi Kampung Cina, Tajur Halang, Bogor. Jadi itu semua rata-rata orang Chinese-nya ada orang Chinese kawin sama orang Sunda. Nah, inilah. Jadi Tuhan itu memang menaruh seseorang tuh nggak sembarangan, tapi pas banget di situ. Akhirnya saya boleh menjangkau etnis Tionghoa di situ, saya boleh menjangkau orang-orang Sunda di situ juga, sehingga ada banyak jiwa yang boleh kita menangkan dari Bani Kedar dan juga orang-orang Tionghoa yang mungkin mereka belum punya gereja dan belum berjemaah sama sekali. Karena prinsip saya dalam melayani, kalau dia udah bergereja, saya tidak akan pernah mau dia bawa ke gereja saya. Jadi saya mau menjangkau jiwa itu dari nol. Dari orang yang memang belum sama sekali bergereja, itu yang saya mau jangkau bagi Tuhan. Seperti itu. Amin, luar biasa. Visinya untuk memenangkan seperti Pastor Dani ya, orang Sunda dan orang Chinese ya. Iya. Luar biasa. Memang tepat seperti firman Tuhan bilang kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Puji Tuhan. Luar biasa. Inilah rencana Tuhan buat Pastor Dani. Luar biasa. Visi dan misinya yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Wow, keren. Apalagi di dalam kita melayani Tuhan ya, Pastor Dani ya, pasti banyak hal-hal yang kita alami ya. Ada banyak hal-hal yang begitu luar biasa yang kita boleh rasakan. Pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan yang selalu berkarya buat kita semua. Nah, ini boleh nih dibagikan ke kita, di-share ke rekan-rekan Living for Christ. Hal-hal yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan, Pastor Dani. Silakan. Hal yang sangat mengesankan dalam kehidupan pelayanan saya pernah melayani orang yang memang notabene dia mengalami gangguan jiwa, dan suami, anak-anaknya sudah angkat tangan, ya terserah, karena suami dan anak di rumah, sedangkan istrinya karena mengalami gangguan jiwa, dia ditaruh di Rumah Sakit Singkaroles, Jakarta. Singkat cerita, ada jemaat kami
ya telepon saya, Pastor, boleh nggak datang ke rumah saya? Ada tetangga, maksudnya ada tetangga yang memang rindu untuk didoakan. Nah, awalnya ibu yang sakit jiwa ini bukan jemaat kita, karena dia dari jemaat lain. Akhirnya saya bilang, boleh Bu, saya nanti sekalian kunjungan ke rumah Ibu, saya akan sama-sama datang ke sana bersama dengan Ibu ya, karena saya nggak kenal orang ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya doakan, sehingga cerita, saya bilang sama suami dari ibu yang mengalami gangguan jiwa ini, saya bilang, Bapak dan adik mengasihi mama enggak? Atau Bapak mengasihi istri enggak? Dia bilang, sangat Pak, saya rindu istri saya enggak mengalami hal seperti itu lagi. Saya bilang, oke, Tuhan dengar setiap apa yang menjadi keluhan kita, doa kita, dari lubuk hati kita yang paling dalam. Saya enggak akan kesinarles Pak, saya bilang gitu. Karena apa? Saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kita doa di situ saja, dan Bapak imani, Bapak yakin, adik juga ya, adik rindu mama balik pulang ke rumah, iya, sambil mereka nangis semua berdua, saya angkat tangan, saya angkat puji-pujian, saya berdoa, singkat cerita besoknya, sesuatu yang sangat mengesankan dalam hati saya selama saya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak itu telepon, Pastor, terima kasih. Istri saya udah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Hari ini istri saya boleh pulang, Pastor. Saya bilang, Pak, kemuliaan bagi Tuhan, Pak. Itu doa Bapak, bukan doa saya. Saya sudah alat yang Tuhan pakai untuk boleh bertemu dengan Bapak. Saya bilang gitu. Itu doa Bapak dan anak Bapak yang rindu istri Bapak kembali untuk boleh ke rumah Bapak. Saya bilang gitu. Bersama-sama berkumpul di situ. Singkat cerita, akhirnya istrinya dijemput sama suaminya dan dia langsung ke gereja kami. Dia bilang, Pastor, terima kasih atas doanya. Ini hal yang sangat-sangat membanggakan dia bilang. Karena saya udah panggil pendeta gereja sendiri, saya bilang gitu. Saya bilang, Pak, saya ini hanya alat, saya bilang gitu. Tapi, saya bilang gitu, semuanya saya minta begini, Bapak, kembali ke gereja Bapak sendiri, saya bilang gitu. Karena Bapak kan berjemaat di gereja A, saya bilang gitu. Ya, saya hanya alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk apa? Sebagai alat penyembuh untuk istri Bapak itu mengalami kesembuhan yang sangat-sangat supernatural. Saya bilang, kenapa dari gangguan jiwa yang begitu sangat-sangat ceritanya sangat-sangat, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, tapi akhirnya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, itu sangat-sangat amazing, saya bilang. Akhirnya dia bilang, iya Pak. Sampai istrinya pegang tangan saya keras sekali. Saya bilang, Ibu mengasihi suami Ibu? Sangat Pak. Ibu mengasihi anak Ibu? Sangat Pak. Ibu jangan kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak tahunya pas saya tahu-tahu, dia punya opo-opo. Dia ada jimat yang dia pegang. Dan jimat itu udah saya bakar, saya buang. Akhirnya apa? Semuanya memang Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Ketika kita hambanya itu berserah penuh sama Tuhan, ketika kita anak-anak Tuhan, suami, anaknya itu berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, mujizat yang luar biasa terjadi. Saya pikir, waduh, ini dahsyat sekali. Tuhan itu memang luar biasa. Ini hal yang mengesankan dalam pelayanan saya. Yang pertama, ada kedua, Kaiser, boleh? Ya. Yang kedua, saya kan melayani di Tajur Halang itu, kita ngontrak rumah orang itu sanggar senam, Kaiser. Kalau saya kirim fotonya itu sanggar senam, rumah tapi dalamnya sanggar senam. Saya sewa itu karena tiap minggu doang yang kosong di situ, ya saya sewa untuk ibadah. Akhirnya apa? Kan kalau sewa harus bayar di muka. 6 bulan saya awal bayar biasa. Akhirnya dia minta setahun Pak bayar di muka. Lah bingung saya bilang gitu. Ini baru pos PI, saya bilang setahun bayar di muka, duitnya dari mana? Saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu
nggak pernah tutup mata, tutup telinga. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sangat-sangat baik dalam kehidupan pelayanan saya. Pas pada waktu deadline-nya, saya harus bayar di muka untuk kontrakan 1 tahun. Itu ada anak Tuhan yang saya tidak pernah duga dan tidak pernah kira. Ya suruh saya ke rumahnya, Pastor boleh main ke rumah? Oke, baik, saya akan ke rumah. Pastor doain dong usaha saya mau usaha A, B, C, dan D. Oke, saya doain, singkat cerita, saya pulang, dia kasih satu bingkisan yang sangat luar biasa, yang namanya pendeta, kalau doain pasti ada sesuatu yang dikasihkan, yaitu, ya, saya bilang, ini tebal sekali, apa ini isinya, saya bilang gitu. Pak, Pastor, katanya buka gereja ya? Ini Pak, buat bantu-bantu gereja Bapak. Saya bilang, aduh, ini Tuhan luar biasa. Itu uang yang ada di amplop itu pas sekali jumlahnya dengan uang sewa selama 1 tahun gereja kami di Tajur Halang. Artinya gini, Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Tuhan selalu ada. Ketika hambanya benar-benar saat itu juga membutuhkan, saat itu juga Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Itu Kak. Makasih. Wow, keren, luar biasa. Luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan, mujizat Allah terjadi ya. Mujizat Allah itu bukan hanya untuk orang dulu, yang dulu-dulu pelayanan, tapi ternyata mujizat itu tetap nyata sampai sekarang. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Wow, keren. Luar biasa, Pastor Dani. Wow, keren. Puji Tuhan. Nah, apalagi kan Pastor Dani, masa pandemi ini ya, apalagi yang kita sudah alami, Indonesia ngalamin masa pandemi ini sekitar ya hampir 2 tahun ya. Ada banyak hal-hal yang kita alami, masa ekonomi atau untuk kebutuhan ekonomi, pasti itu sangat terganggu ya. Bukan cuma Indonesia, seluruh gereja-gereja Tuhan juga mengalami dampak dari pandemi. Nah, pada saat ini boleh nih di-share Kak Dani untuk mencukupi kebutuhan ekonomi atau mencukupi kebutuhan rumah tangga atau mencukupi kebutuhan di pos P ini. Boleh di-share-share ke kita, Pastor Dani. Ya, ya, karena memang panggilan saya itu Tuhan murnikan, dan saya bilang sama istri, anak-anak semua, saya bilang, papamu ini, suamimu ini hamba Tuhan, hidup karena iman. Saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya kita saat ini ada berkat, itu semua karena Tuhan. Kalau tidak ada berkat, itu semua juga karena Tuhan. Artinya saya tidak pernah sampai mengalami yang tidak makan sama sekali. Dan selama pandemi, ya kayak Esther tahu GKB kan tidak boleh ibadah. Ya, saya di pos PI nggak boleh ke sana sama sekali. Akhirnya apa, kita ibadahnya apa? Video call. Zoom mereka nggak punya aplikasinya. Akhirnya kita video call WA, ya kita ibadah seperti itu, perjamuan pun seperti itu, karena memang apalagi di daerah Jawa Barat itu masih zonanya zona merah. Akhirnya ya saya nggak ada pendapatan sama sekali. Saya hanya full timer di gereja, dan gereja pun online, nggak onsite. Jadi ya bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari? Ya saya bilang sama istri saya bilang, kamu kan nikah sama pendeta. Jadi ya beginilah gaya hidup seorang pendeta. Kalau ada berkat, ya kita boleh makan. Kalau tidak ada berkat, saya percaya Tuhan pasti cukupkan dan akan sediakan berkatnya buat kita. Dan memang saya ini orangnya bersosial nggak sama siapa saja. Jadi saya pernah cerita sama suaminya Kak Esther juga, saya bilang, saya ini Tuhan pakai, boleh kenal sama kepala dinas, saya boleh kenal sama komandan-komandan polisi, saya bilang gitu. Artinya ya hal seperti itu saya ambil titik pentingnya. Kalau saya boleh kenal sama kepala dinas Dukcapil, dan saya diangkat menjadi pegawai P4 untuk bisa mencatat pernikahan Kristen. Jadi hanya orang Kristen saya bisa catat. Nah, di situ Tuhan memang pakai dan berkati. Jadi ketika gereja mengalami
pandemi dan tidak ada pemasukan sama sekali, ada aja Tuhan kasih solusi yang terbaik. Lewat pencatatan pernikahan, pembuatan akte kelahiran, akte kematian, bahkan orang minta tolong Kak KTP saya diperbaharui karena ini belum seumur hidup. Akhirnya apa? Karena memang saya ini dekat sama orang-orang seperti itu. Akhirnya dari situ Tuhan kasih berkat. Dari situ Tuhan sediakan berkat yang memang nggak besar tapi ya bolehlah mencukupi kebutuhan hari-hari. Dan selalu ada aja Tuhan buat itu sehingga dari tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir itu ya saya bersyukur saya tidak pernah meminta-minta seperti ini, tapi saya hanya bilang, Tuhan, Kau baik. Kalau Tuhan panggil saya menjadi hamba-Mu, saya percaya segala sesuatu Tuhan cukupkan. Artinya apa? Saya nggak hanya mengandalkan pelayanan di gereja, tapi di tempat lain pun Tuhan kasih saya job yang memang sangat-sangat baik. Apalagi kalau pembuatan SIM. Kayak saya tahu kalau buat SIM kan, ya saya kenal sama polisi banyak karena tapang saya kayak polisi. Ya akhirnya ya saya bisa kenal, bisa bantuin orang bikin SIM. Ya ada berkat lebih di situ. Saya kasih sama saya ini paket buat beli beras, buat beli lauk, pauk dan sebagainya. Artinya selama pandemi 1-2 tahun ini Tuhan selalu ada aja berikan yang terbaik buat keluarga kami. Sehingga kita tidak pernah mengalami yang nggak makan. Artinya apa? Tuhan itu pasti sediakan. Cuman waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Maunya Tuhan bukan maunya kita. Artinya di situ saya ambil bahwa Tuhan itu memang tidak bisa saya ukirkan dengan kata-kata baiknya minta ampun. Banget sekali. Itu Kak. Wow, keren. Tuhan kita baik sekali. Luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Bahkan jaminan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun di mata dunia ya ada hal-hal yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, tapi semuanya itu kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Karena Allah mengasihi orang yang tentunya mengasihi dia. Dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata buat kita semua ya. Pastor Dani ya luar biasa. Hamba Tuhan yang penuh iman. Haleluya. Semangatnya, sukacitanya di dalam Tuhan. Ini membuat kita semua rekan-rekan Living for Christ Indonesia bahwa kita semua harus tetap semangat, tetap maju terus di dalam Tuhan karena kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan buat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pastor Dani ini terakhir nih deh. Bisa nih diceritakan ke kita kerinduan yang Tuhan taruh di hati Pastor Dani saat ini. Oke, kalau kerinduan saya karena kita gereja masih ngontrak dan selama pandemi kita nggak bergereja dan akhirnya saya ke sana kemarin ternyata tempat ibadah kita udah dibeli dan saya harus ambil semua kursi-kursi, mimbar, AC yang saya sudah pasang di sana, saya harus copot semua. Kerinduan saya ingin sekali bersama-sama jemaat di sana, ya membeli satu bidang tanah yang bisa kita bangun, ada IMB-nya jelas, untuk bisa menopang pelayanan POSPI di sana, sehingga ada gereja Kristen bersinar, Ephata berdiri di sana, dan tidak lagi ngontrak sana, ngontrak sini, dan itu saya yakin, saya percaya Tuhan pasti sediakan berkatnya buat kita semua. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita juga bantu dalam doa ya, Pastor Dani, untuk pelayanan POSPI yang Tuhan sudah percayakan. Ini adalah pelayanan yang luar biasa, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk hambanya, dan kita percaya bahwa tidak pernah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan tidak mungkin tolong cuma setengah ya, Pastor Dani ya. Tapi Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Luar biasa saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pastor Dani yang begitu luar biasa. Visi dan misinya di dalam pelayanan Tuhan. Luar biasa semangatnya yang selalu baru untuk melayani Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Pastor Dani atas pelayanannya hari ini. Kita sudah mendengarkan semuanya
banyak kesaksian yang begitu luar biasa, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati dan selalu mujizatnya akan selalu terjadi buat pelayanan di Pos PI Pastor Dani. Puji Tuhan. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian, kita sudah mendengarkan visi dan misi dari Pastor Dani, dan bagi rekan-rekan yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa pemberian Bapak Ibu tidak akan menjadi sia-sia, karena firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di segmen topik kita pada program Living for Christ Indonesia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anak-anak muda yang luar biasa dengan sebuah topik yang tentunya juga luar biasa, yaitu upah mengikut Kristus. Apa sih itu upah? Yuk, saya akan jelaskan definisinya sedikit. Upah di dalam KBBI adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, upah ini bisa berupa gaji atau imbalan dengan kata lainnya. Nah, definisi kedua adalah hasil sebagai akibat dari suatu perbuatan atau resiko. Nah, Amsal 10 ayat 16 berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah, saudara, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anak-anak muda yang luar biasa tentunya, bersama dengan seorang narasumber yang sudah kita hadirkan di tengah-tengah Zoom meeting ini. Nah, kali ini kami telah mengundang seorang pastor, yaitu Pastor Nelson Adu. Shalom, Pastor. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Wah, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, apalagi yang bekerja di ladang Tuhan, pasti setiap hari luar biasa. Amin. 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 Gimana Pastor kegiatan sekarang? Boleh Pastor cerita sedikit tentang kegiatan Pastor dari gembala gereja mana? Ini Pastor ini seorang gembala yang masih muda ya. Wah, luar puji biasa. Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Pastor, silakan Pastor. Ya, puji Tuhan. Saya mengembalakan di GB Hope and Grace Bekasi. Saya juga membantu pengembalaan di GB Kapernaum di Jakarta. Terus saya juga dipercayakan menjadi Puket 1 dari sebuah sekolah tinggi teologi Bentara di Jakarta. Juga sebagai dosen di sana dan juga sebagai guru di sebuah sekolah Kristen di unit SMA di daerah Cikarang. Nah, meskipun situasi pandemi masih ada, tapi kegiatan pelayanan sudah mulai berjalan sehingga mulai ada kesibukan pelayanan dan juga ngajar tetap berjalan. Puji Tuhan, sampai hari ini tetap sehat karena kemurahan Tuhan. Kira-kira begitu Bu Eri. Haleluya. 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 Wah, luar biasa ini. Kegiatannya banyak sekali ya Pastor Nelson ya. Padahal Tuhan, masih muda tapi sudah dipakai Tuhan, luar biasa. Amen. Wow, Amen. dahsyat. Ini Amen. karena Pastornya masih muda nih. Kita panggil Kak Nelson. Boleh ya? Boleh. Kak Nelson. Boleh. Nah, puji nama Tuhan, di tengah-tengah kita juga sudah hadir dua anak muda yang luar biasa.
Maria Angela Irna Setia Tumewu. Shalom Angel, kita panggil Angel ya. Shalom Angel. Shalom semuanya. Shalom Angel, apa kabar? Luar biasa. Waduh, ini anak muda kita yang cantik. Boleh cerita sedikit nih tentang kegiatan pelayanan. Silakan Angel. Ya, semuanya perkenalkan, saya dengan Angel. Saya pengerja di sebuah gereja di Bekasi. Saya guru sekolah minggu. Wow, ini guru sekolah minggu. Mestinya happy banget ini ya. Guru sekolah minggu awet muda. Bergaulnya dengan anak-anak terus ya. Puji nama Ya, Tuhan. Semangat ya Angel ya. Tetap sukacita Pasti. melayani anak-anak. Haleluya. Dan juga hadir Nathanael Pranata. Saya panggil Nael ya. Shalom Nael. Shalom Bu Eri. Apa kabar? Baik, luar ini biasa lah, anak puji muda. Tuhan. Anak muda yang energik. Mari Nael cerita dong sedikit tentang dirimu biar kita kenal. Oh iya, nama saya Nathanael, panggil aja Nael. Saya baru, puji Tuhan, baru lulus kuliah dan sudah belum lama ini mendapatkan pekerjaan, dan belum lama ini juga saya bisa melanjutkan S2 juga. Wow, Dan luar biasa. Dan untuk pelayanan saya main musik ya, salah satu gereja juga di Bekasi. Itu aja sih, Bu. Wow. Iya. Puji nama Tuhan. Wah, keren ya. Terus lanjut kuliahnya ya, biar Iya. Tuhan pakai lebih lagi. Luar biasa, Amin. Nael. Wow, semangat. Anak muda dalam Kristus yang semangat ya. Oke. Saudara, kita akan masuk di dalam perbincangan topik kita kali ini tentang upah. Nah, manusia saja bisa menghargai hasil kerja seseorang dengan memberikan upah yang wajar. Apalagi Tuhan tentunya. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita mengikut Kristus Yesus? Nah, penasaran kan? Upahnya seperti apa ya? Oke, yuk kita ikuti interaktif daripada anak-anak muda ini bersama dengan Pastor Nelson, atau kita panggil Kak Nelson. Silakan Nail atau Angel yang akan bertanya dulu kepada Kak Nelson, silakan. Ya, boleh. Saya ingin bertanya dengan Pastor Nelson. Selamat malam, Pastor. Malam, Angel. Benar nggak sih ikut Kristus itu tidak mendapat upah? Oke. Sebelum saya jawab, akan lebih baik kalau saya mengajak kita baca dulu dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-19, ayat 27 sampai 30 ya. Saya bacakan ayat-ayat ini buat kita. Matius pasal 19, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan kata Yesus, aku berkatamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, jadi Angel, pertanyaan kamu, benar nggak kalau kita mengikuti Yesus dapat upah nggak? Gitu ya? Iya. Ya. Kalau bertolak dari bacaan kita ini jelas, Yesus menjamin bahwa mengikut Dia ada upah. Ya. Yesus memberi jaminan, Yesus memberi garansi bahwa kalau kita ngikutin Dia ada upah. Jadi ikut Tuhan nggak sia-sia kok. Ikut Tuhan Yesus nggak sia-sia. Ikut Tuhan Yesus ada upah yang menanti bagi kita. Amin. Ikut Yesus, kita tidak buang-buang waktu. Saya ulangi ya, kita ikut Yesus, kita nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang duit, dan semuanya.
karena ada upah yang tersedia bagi mereka yang mengikuti dia. Amin, haleluya. Nah, mungkin nih Pastor, aku dari pertanyaan Angel, mungkin gini loh, kadang-kadang kan anak muda itu begini Pastor, apa ikut Yesus, upahnya apa gitu kan? Rasanya dia nggak menikmati apa-apa sampai maksudnya pada saat dia bicara seperti itu, mungkin dia itu merasa selama ini ikut Yesus nih, tapi nggak ada rasanya dapat apa-apa, nggak merasakan dapat apa-apa. Nah, itu yang membuat anak-anak muda ini merasa, apa upahnya ikut Yesus gitu. Nah, padahal mengikut Yesus itu di firman Tuhan tadi Pastor katakan untuk hal yang kekekalan ya kan. Barang siapa yang mengikut, setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, bapak ibunya menerima kembali 100 kali lipat ya kan, dikatakan di firman Tuhan gitu ya Pastor Nelson ya. Iya, mungkin kadang-kadang kita perlu ingatkan kepada anak muda nih, sadarkan mereka bahwa loh, kok bisa-bisanya mereka punya pikiran nggak dapat upah apa-apa ikut Yesus gitu ya Pastor Nelson ya. Bisa ditambahkan lagi Pastor. Oke. Jadi kalau ada anak muda yang ngomong ikut Yesus kok nggak dapat apa-apa, biasa-biasa aja, dari dulu sampai sekarang gini-gini aja. Betul. Nah, begini, jadi kita mesti sadar dulu mengikuti Yesus itu seperti apa. Karena begini loh, kita dengan manusia aja kita bisa percaya. Misalnya kita ngelamar nih, kayak tadi Nael tadi sempat kasih sedikit cerita. Dia baru dapat kerjaan. Saya percaya waktu Nael ngelamar dan diterima pasti ada pembicaraan tentang gaji. Nah, itu dia betul. Pasti ada pembicaraan tentang gaji. Dan ketika Nael mengambil keputusan incas di situ, karena pasti terjadi deal-dealan di situ. Misalnya perusahaan nawarin nih, Nael, kami terima di sini dengan gaji sekian. Ketika Nael ngedengarin bahwa gaji sekian dan dia merasa nyaman dengan gaji itu, maka deal dan dia akan bekerja di situ. Tapi ketika misalnya Nael merasa kayaknya gajinya nggak cukup nih, hitung-hitungan kayaknya nggak cukup untuk jangankan makan, ongkos saja nggak cukup, udah deh, nggak jadi deh. Tapi ketika Nael memutuskan untuk incas di perusahaan itu, Nael percaya bahwa gaji yang didapatkan itu cukup buat dia, dan dia percaya yang pesan yang kena sampaikan, Nael percaya akan janji dari bosnya, pimpinannya, bahwa kamu digaji 1 bulan 5 juta atau 7 juta atau 10 juta. Apakah kali pertama Nael ketemu dengan bos dikatakan dia akan kasih gaji 5 juta atau 10 juta saat itu dikasih? Enggak. Tunggu dulu, habis bulan dulu baru dikasih gaji. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal misalnya gajiannya tanggal 25, dari tanggal 1 sampai tanggal 25, Nael kan tiap hari ke kantor untuk kerja. Kenapa dia belum dibayar tapi dia ke sana? Karena dia percaya. Nah, dengar baik-baik. Manusia aja kita percaya akan janjinya, apalagi Kristus. Yes, betul. Haleluya. Haleluya. Kalau Kristus berkata ikut dia, ikut Kristus dapat upah, tidak sia-sia, pasti dia akan kasih. Tapi persoalannya adalah kita ngikutin dia gimana. Persoalannya di situ. Kenapa banyak anak muda ngikut Kristus ngerasa nggak dapat apa-apa? Kenapa? Karena persoalan dia ngikut Tuhan itu yang perlu kita gali. Sejauh mana dia ngikut Tuhan? Karena Tuhan gak mungkin bohong. Gak mungkin dia bohong. Haleluya. Haleluya. Ya. Betul, Pastor. Yang kita persoalkan adalah bagaimana dia ngikutin Kristus. Apakah dia sudah benar ngikut Kristus atau belum? Nah, itu dia. Udah setia belum? Masuk kantor nggak? Nggak ngantor, absen mulu, minta gaji. Iya, bagaimana dikasih? Benar, Pastor, saya setuju. Nah, apalagi gaji dari manusia aja kita tunggu ya, Pastor. Pasti kita digaji. Tanggal 25 gua gajian. Apalagi Tuhan yang janjinya selalu setia. Wah, setuju nih, Pastor. Luar biasa.
Betul. Gimana tuh, Angel? Oke ya. Ya, kalau boleh saya tanggapi ya, Pastor ya. Jadi tadi saya ada sedikit catatan nih Ya, dari jawabannya Pastor. Jadi kita tuh sebagai ya, pengikut Kristus, kita harus sabar mengikut Kristus, kita harus percaya, karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. ya, betul, betul. Setia ya, Pastor ya. Lakukan dulu Ya, tugas. Tugasnya dilakukan, absennya benar, iya, disiplin. betul. Nah, dapat upah. Bukan hanya upah, naik gaji ya, Pastor? Pasti. Nanti dapat promosi. Tidak hanya Amin, gaji dinaikin, haleluya. promosi juga dapat. Tadi Haleluya. karyawan biasa Tuh. karena setia ngikutin aturan main kantor sesuai target dipromosi dari karyawan biasa jadi manajer Amin. lah, jadi apalah, pokoknya pasti ada promosi. Itu dari manusia. Amin. Apalagi dari Tuhan. Yes, yes, yes. Amin, haleluya. Terima Nail nih kasih. kayaknya udah mau nanya nih, Nail. Ayo, Nail. Lanjut, Nail. Saya panggilnya Kak Nelson aja ya. Iya, Kak Biar Nelson masih lebih muda enak ya. Iya. Iya, Oke, Kak Nelson. Saya ingin bertanya nih, Kak. silakan Nair. Oke, murid Tuhan yang kita tahu ya, Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus mengenai apakah yang kita peroleh dari mengikuti Tuhan Yesus. Nah, itu benar nggak itu Pak Nelson, Ya. menurut Pak Nelson? Boleh nggak kita sebagai murid menanyakan, atau kan kita kan emang murid Tuhan kan, kita menanyakan upah kita apa sih, Ya, keuntungan kita mengikut Tuhan itu, gimana Pak Nelson? ya, Tanggapannya. ya. Jadi begini, kita tanpa bertanya itu sudah konsekuensi logis. Kalau ikut Tuhan, konsekuensi logisnya pasti dapat upah. Jadi nggak perlu nanya pun pasti dapat upah. Itu sudah pasti. Mau kita nanya, nggak nanya, ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti dapat upah. Amin. Ya. Amin. Nah, yang persoalannya tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya kita harus pertanyakan kualitas kita di dalam mengikut Tuhan. Itu yang penting. Nah, coba perhatikan ayatnya yang ke-29 ya. Ini kata Tuhan Yesus, dan setiap orang yang karena namaku, nama Kristus, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi karena saya mau sampaikan bahwa ikut Tuhan yang akan memberikan kita itu tidak bisa ngelatah ikut orang jadi Kristen, melayani. Sebab orang ikut Kristen belum tentu dia ikut Kristus. Yes, betul. Jadi perhatikan, dia jadi Kristen belum tentu pengikut Kristus. Melayani pun belum tentu dia melayani Kristus. Itu persoalannya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau sudah jadi Kristen otomatis ikut Kristus. Belum tentu. Belum tentu. Yang kita mesti pastikan bahwa kita ini benar-benar ngikutin Kristus. Yang tadi dikatakan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara, dan semua-semua itu. Maksudnya apa? Ketika kita mau ngikut Kristus, kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita secara total kepada Tuhan. Nah, ini karena saya tertarik untuk baca satu bagian Alkitab yang untuk membuat kita lebih memahami tentang bagaimana mengikut Kristus itu yang benar ya. Bukan mengikut Kristus ikut-ikutan, bukan. Tapi ikut Kristus yang benar. Coba kita lihat dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 46. Karena saya bacakan ya. Ini bicara tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya
lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, Nael dan Angel dan penonton pendengar semua dimanapun berada, nanti setelah video ini diupload dan mendengarkan diskusi ini, di zaman dulu kita kan belum punya bank untuk simpan duit, nabung, di sana nggak ada. Jadi zaman dulu kalau orang punya sesuatu yang mahal itu taruhnya di mana? Taruh ke dalam tanah, diumpetin di situ supaya nggak diambil oleh pencuri. Zaman dulu begitu. Nah, orang yang punya banyak duit itu, emas dan seterusnya itu ditaruh di dalam tanah. Nah, ketika ada orang yang tiba-tiba ngegalin sesuatu, lalu dia nemu ada emas, ada duit di situ, dia tahu bahwa di dalam tanah itu duitnya nggak sedikit. Hartanya nggak sedikit. Itu sebabnya dia nggak akan mikir macam-macam lagi. Dia pulang, dia jualin semua hartanya, lalu dia beli tanah di mana ada harta tersebut. Dia nggak ngomong sama tetangga, gue nih ada lihat sesuatu di sana loh. Dia nggak ngomong. Kenapa? Karena kalau dia ngomong, nanti tetangga akan beli tempat itu. Dia akan jual semua hartanya dan dia beli tempat itu karena dia tahu harta yang di dalam tanah itu lebih banyak daripada aset yang dia miliki. Betul. Nah, itu gambaran ketika kita ngikutin Kristus, kita kenapa bisa all out? Karena kita tahu harta sesungguhnya yang ada di dalam Kristus lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dibanding dengan apa yang ada pada kita. Makanya dikatakan tinggalkan semuanya. Persoalannya berapa banyak orang yang ikut Tuhan dengan cara seperti itu. Jadi kita mesti tinggalkan semuanya. Ego kita, harga diri kita, kehendak kita, keinginan kita, maunya kita, kedagingan kita, kita mesti tinggalkan. Baru kita benar-benar ngikutin Kristus. Dan dengar baik-baik, kalau kita sudah ada di tahapan itu, percayalah, kita tidak akan pernah berkata, rugi deh gue ikut Tuhan. Gak akan berkata demikian. Haleluya. Kita tidak akan pernah ngomong gitu. Kita justru akan berkata, Tuhan, terima kasih karena hari ini aku boleh jadi pengikutmu. Yes. Kita akan ngalamin itu. Kita akan ngalamin itu. Kita belum bicara tentang realnya kerjaan sorga. Tapi kenyataan Kristus yang ada dalam diri kita karena kita ngikutin dia, itu sangat dahsyat, itu luar biasa. Haleluya. Nah, jadi kalau ada anak muda yang ngomong, gimana sih ngikut Tuhan kok nggak dapat apa-apa? Sebetulnya salahnya bukan karena Tuhan nggak kasih dia apa-apa. Dia belum serius ngikutin Tuhan. Dia belum sungguh-sungguh ngikutin Tuhan. Kalau dia udah serius ngikutin Tuhan, dia nggak bakal nyesal. Malah dia akan berkata gini, aduh kenapa nggak dari dulu gue ngikutin Kristus ya? Kenapa bukan 5 tahun yang lalu? Kenapa bukan 10 tahun yang lalu? Kenapa baru bulan yang kemarin ya? Kenapa bukan dari 5 tahun yang lalu? Kenapa bukan 10 tahun yang lalu? Saya harus putusin ikut Kristus. Kenapa? Karena dia ngerasain luar biasa ikut Tuhan. Keren banget. Nah, haleluya. Keren banget ikut Tuhan. Keren BGT ya, Pak Pastor. Luar biasa. Keren banget. Keren BGT. Yang dengar, yang nonton diskusi ini saya mau katakan kamu akan rugi dahsyat dan luar biasa kalau kamu nggak ngikutin Kristus. Tapi kamu adalah anak muda yang paling beruntung di bawah kolong langit ini karena hari ini kamu telah putusin untuk diikuti Kristus. Amin. Haleluya. 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 Gimana Nael? Tuhan. Jelas ya. Luar biasa jawabannya Kak Nelson ya. Berarti kita benar-benar harus sungguh-sungguh ya Pak ya di hadapan Tuhan dan berkat itu mengikuti kita ya Pak ya. Sungguh-sungguh. Ya. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Jadi Nael, Angel, kalian berdua adalah anak muda yang keren banget.
Karena Haleluya. hari ini kalian telah putusin untuk ngikutin Kristus. Ya. Haleluya. Amin. Dan yang menonton diskusi ini cepat-cepat ambil keputusan ngikutin Kristus. Jangan tunda-tunda lagi. Bulan depan, tahun depan, dan 2 tahun akan datang. Jangan. Nanti kamu nyesal. Daripada Amin. nyesal, mendingan sekarang. Sementara kamu nonton diskusi ini, langsung ambil keputusan. Tuhan Yesus, aku mau jadi pengikut. Haleluya. Wow, luar biasa. Pastor, jadi kalau ikut Yesus tuh upahnya benar-benar nyata. Dikatakan Yesus kan di zaman sekarang ini menerima kembali 100 kali lipat, dan nanti di waktu yang akan datang ya penciptaan kembali itu akan ikut memerintah, ikut menghakimi, ya kan Pastor, di masa kekekalan. Artinya kadang-kadang anak muda itu kan begini, ada nih ceritanya Pastor, ada satu anak pengen jadi pendeta ceritanya, mau sekolah teologi gitu. Kata papa mamanya, jangan, ngapain sekolah begituan. Cari sekolah yang bisa menghasilkan banyak duit. Nah, itu loh Pastor, saya pikir banyak anak muda mungkin berpikiran seperti itu, bahkan juga orang tua punya pikiran seperti itu. Ngapain kamu kerja jadi pendeta? Nggak ada duitnya. Padahal janji Tuhan itu luar biasa. Suaranya Bu Eri kurang jelas, putus-putus. Halo? Ya, halo, ya. Puji nama Tuhan. Suara Bu Eri putus-putus. Suara saya kedengaran sih, Pak. Oke. Sekarang jelas. Coba diulangi, Bu Eri. Oh ya, oke. Nanti diedit ya, Pak Rian. Nah, kadang-kadang itu anak muda sama bahkan orang tua itu punya pikiran bahwa jangan sekolah teologi ya, jangan jadi pendeta, nggak ada uangnya, nggak ada duitnya. Mendingan sekolahnya yang hebat, yang keren, yang bisa menghasilkan duit, yang bisa bekerja. Padahal ya, upah mengikut Yesus, upah melayani Yesus, wow, itu luar biasa. Bukan hanya di dunia ini yang kita dapat, tapi di dunia kekekalan, dunia penciptaan kembali, kata Tuhan Yesus ya, Pastor. Luar biasa. Ya. Amin, haleluya. Silakan, Angel, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, Angel. Ya nih, Kak Nelson, ada pertanyaan lagi. Siapa aja sih yang berhak mendapat? Silakan. Ya, siapa aja yang berhak mendapat upah? Ya. Itu pertanyaan yang mantap banget. Siapa yang berhak? Nah, dengar baik-baik. Tidak semua orang Kristen dapat upah. Ya. Tidak semua orang Kristen dapat upah. Kalau dia bukan karena dia Kristen lalu dia dapat upah, belum tentu. Kenapa? Karena kembali tadi, dia Kristen, tapi Kristennya gimana? Kristennya serius nggak sama Tuhan? Kristennya sungguh-sungguh ngikutin Tuhan atau enggak? Prinsipnya orang Kristen yang benar-benar ngikutin Tuhan, ngikutin Kristus, pasti dapat upah. Paling enggak, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang bukan datang dari dunia ini, tapi datang dari Tuhan ketika kita ngikutin Kristus, itu yang kita dapati. Kan ada lagu zaman dulu lah. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai ku dapat di dalam Yesus. Kan lagunya luar biasa kan? Orang ke gunung kemana-mana, ke Eropa, ke Inggris, ke Belanda, ke Australia, cari kedamaian, cari kebahagiaan di sana. Tapi dengar baik-baik, ketika kamu sungguh-sungguh ngikutin Kristus, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang sejati itu kamu akan dapati. Walaupun kamu nggak punya duit untuk bisa ke Eropa, ke Inggris, ke Amerika, ke Singapura, dan ke tempat-tempat yang menurut dunia hebat banget. Kamu nggak sempat ke sana. Tapi dengar baik-baik, meskipun kamu tetap tinggal di Bekasi, tinggal di Bogor, tinggal di Tangerang, kamu bisa bahagia 24 jam. Haleluya. Kenapa?
Karena Kristus akan memberikan kamu damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Dan itu semua tidak bisa disandingkan dengan apa yang dunia berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi Haleluya. Jangan tukar apapun dengan barang di dunia ini ya Pastor ya. Bahwa upah kekekalan yang kita cari gitu ya Pastor. Iya. Haleluya. Nah Pastor, kadang-kadang kan hamba Tuhan, maksudnya kadang-kadang orang dunia itu kan mau cari upah yang besar di dunia ini nih. Wah misalnya PK. Wow, PK. Wah banding-bandingkan PK gereja ini, gereja itu. Wah tapi dia jadwalin yang gereja yang PK-nya besar. Nah itu bagaimana tuh Pastor? Apakah dia orang itu sungguh-sungguh sudah menjadi upahan Kristus gitu kan? Padahal dia menyampaikan firman. Gimana tuh Pastor? Nah, coba perhatikan ayat 27 ya dari tadi Matius pasal 19. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, perhatikan baik-baik. Petrus dan teman-temannya itu masih punya konsep yang lama, konsep yang dulu. Kan Israel itu kan dijajah sama Romawi. Jadi mereka ini masih berharap Yesus datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, lalu buat pemerintahan secara lahiriah. Mungkin mereka bisa jadi menteri pertanian lah, jadi menteri perhubungan lah, jadi direktur inilah, dan seterusnya, jadi komisaris di Pertamina atau apalah, kira-kira begitu. Konsep mereka yang dulu masih ke bawah. Makanya mereka nanyanya begitu. Nah, tadi contoh yang tadi Bu Eri bilang, ada yang masih membanding-bandingkan PK dari gereja A dan gereja B. Ternyata tiba-tiba jadwalnya misalnya lebih duluan dapat jadwal di gereja kecil, PK-nya kecil, tiba-tiba datang jadwal dari gereja besar yang PK-nya gede. Wah, itu gimana itu? Pergumulannya bukan bagaimana supaya pengurapan Tuhan tercurah saat dia melayani, banyak jiwa bertobat, tapi pergumulan dia adalah bagaimana menukar jadwal dari gereja kecil ke gereja yang besar. Nah, itu konsepnya masih duniawi. Nah, itu pengikut Kristus, itu mencari upah Kristus nggak? Orang itu bukan melayani Kristus, itu melayani diri sendiri. Melayani kantong sendiri gitu ya. Melayani kantong sendiri, dompet sendiri itu. Iya, benar-benar. Saya setuju tuh Pastor bilang kalau Yesus jadi raja, itu anak muridnya semua jadi menteri perikanan Petrus. Karena kerjanya di laut. Jadi Bu Eri, saya sedikit jelasin. Jadi ketika kita ngikutin Kristus, konsep kita yang kayak begitu kita mesti tinggalin. Ya, betul. Ya, kita mesti tinggalin itu. Karena percayalah, ngikut Tuhan gak sia-sia. Itu nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Yes, walaupun betul. Tuhan nggak memberi jaminan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Tuhan nggak janji itu. Karena upah seperti itu tuh kecil bagi Tuhan. Fana. Langit dan bumi Tuhan ciptakan. Masa Tuhan nggak sanggup buat Nail jadi kaya raya? Tuhan bisa lakukan itu. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Haleluya. Amin. Tujuan utamanya bukan itu. Jadi kalau kita ngikutin Tuhan, ngelayani Tuhan, konsepnya yang kayak begitu tadi itu mesti dibuang. Ya, betul. Mesti gunakan konsep kerajaan surga, konsep Kristus. Kita mesti ambil, taruh di otak kita, hati kita, supaya otak kita yang sudah terlanjur terkontaminasi dengan cara dunia ini dibersihkan. Jadi murni, hatinya murni, maka ikut Tuhannya juga murni, melayani Tuhannya juga murni, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan pasti genapi janjinya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa nih, semangat sekali. Nah, saya kalau bicara seperti sangat semangat Bu Eri, sangat semangat. Karena saya mau supaya kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Karena kita nggak bakalan nyesal kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nggak bakalan nyesal. Nael udah mulai semangat nih, kayaknya udah kebakar apinya. Ayo Nael. Haleluya. Oke, Nelson, saya ingin menanya nih Kak. Silakan.
bilang ya, upah mengikut Kristus kan kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita kan. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak upah lainnya Pak mengikut Kristus? Ya. Kayak material, materinya, atau rohani kita gitu Pak, yang lainnya? Ya, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, selain damai sejahtera, sukacita, Tuhan berikan janji yang lain, upah yang lain. Janji pemeliharaannya bagi kita, itu terjadi. Janji perlindungannya itu terjadi. Karena ketika kita ngikutin Tuhan sungguh-sungguh, kita sudah menjadi biji matanya Tuhan. Tuhan pasti proteksi kita. Kalau misalnya kita sakit, kita jaga kesehatan, tapi kita sakit, Tuhan izinkan pasti ada maksud di balik itu. Tapi pada prinsipnya, kita kalau ngikutin Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Karena kita ini lemah. Jadi selain damai sejahtera, sukacita, Tuhan juga memberi upah yang lain kepada kita. Tapi upah-upah itu sifatnya sementara. Itu sebabnya fokus kita tidak ke situ. Karena bagi kita yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, apapun yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Uang yang kita miliki itu karena Tuhan yang kasih buat kita. Jabatan yang kita miliki itu Tuhan yang beri. Rumah yang kita tinggal hari ini itu juga Tuhan yang beri. Kalau Tuhan nggak beri, kita nggak bisa punya rumah itu. Ini konsepnya udah beda. Mungkin ada yang bertanya, ya orang yang tidak ngikutin Kristus juga punya rumah. Ya, memang dia nggak ngikutin Kristus, dia punya konsep bahwa dia punya rumah itu karena usahanya dia. Tapi bagi kita orang yang ngikutin Kristus, bagi kita hari ini kita punya rumah itu karena Tuhan. Kita dapat pekerjaan dan bekerja dapat posisi itu karena Tuhan yang beri. Haleluya. Karena Tuhan yang beri. Nah, janji Tuhan dalam Injil Matius dikatakan bahwa burung di udara Tuhan pelihara yang tidak menabur. Tapi Tuhan pelihara. Masakan kita biji matanya tidak dipelihara Tuhan? Tuhan pasti pelihara. Tapi konsep kita tidak boleh sama dengan konsep dunia ini di dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Kalau konsep kita seperti orang dunia, ketakutan. Waduh, pandemi gimana? Buktinya hari ini kita masih tetap makan. Hari ini kita ikut Zoom ini kan kita semua punya kuota kan? Kuota internet. Kalau kita nggak punya kuota internet kan kita nggak bisa ikut Zoom ini. Haleluya. Ini karena Tuhan pelihara kita. Jadi ikut Tuhan udah nggak usah banyak nanya deh, kalau ikut Tuhan nggak usah banyak nanya, ikut aja sungguh-sungguh aja. Haleluya. Ya betul, setuju Pastor. Setuju, luar biasa. Ayo Angel, mungkin pertanyaan terakhir ada Angel karena waktunya kita sudah mau habis. Silakan Angel. Terakhir ya Kak Nelson. Upah terpenting bagi orang percaya itu apa? Ya, upah penting bagi orang percaya dari semua upah yang ada dalam dunia ini Tuhan janjikan kepada kita, upah yang paling penting yaitu hidup kekal bersama dengan Dia. Yes, amin. Hidup kekal bersama dengan Dia. Sehingga andai kata kita ngikutin Tuhan, kita nggak kaya kayak tetangga sebelah kita nggak terkenal seperti tetangga di depan rumah kita, nggak apa-apa, nggak masalah buat kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini sementara, tapi hidup setelah hidup dalam dunia ini, yaitu hidup dalam kekekalan itu bersama dengan Kristus, itu yang paling penting. Dan puji Tuhan ketika kita ngikutin Kristus, kita mendapatkan hal itu. Amin. Haleluya. Jadi ikut Tuhan nggak usah sedih. Kalau kita nggak terkenal seperti tetangga depan rumah kita. Nggak usah sedih. Nggak usah sedih juga kalau kita belum sekaya seperti tetangga di sebelah kanan rumah kita. Nggak usah sedih. Haleluya. Jangan sedih. Tetap bersukacita.
Kenapa? Karena kita telah mendapatkan hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu keselamatan jiwa. Yes, amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini? Jakarta punya kita, Bekasi punya kita, Bogor punya kita. Tapi kita kehilangan jiwa, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pastor, saya bacakan satu ayat ya. Kan di Silakan, Roma 6 ayat 23 tuh mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nih upahnya kalau dosa maut ya Pastor ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Berarti itu upah ya Pastor ya. Upah kekekalan. Betul. Tadi Pastor bilang itu adalah upah kekekalan. Nah Pastor, kayaknya saya tarik kesimpulan nih. Bahwa ikut Kristus itu untuk kehidupan masa sekarang, Kristus bilang akan menerima kembali 100 kali lipat. Wow. Terus ikut memerintah pada waktu penciptaan kembali, berarti di masa yang akan datang ya Pastor ya, di kehidupan yang kekal. Wow, luar biasa. Pastor, sebelum saya tutup nih, sebelum kita tutup segmen kali ini, Pastor ada closing statement atau pesan penutup buat anak-anak muda Kristen kita ini tentang upah, tentang topik ini? Silakan Pastor. Ya, saya mau sampaikan buat semua pemuda-pemudi Kristen yang mendengarkan diskusi ini dimanapun kalian berada, pesan saya, kamu harus ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Yes. Kenapa? Kalau hari ini kamu putusin ikut Kristus sungguh-sungguh, kamu tidak bakalan menyesal. Tapi dengar baik-baik, kalau kamu menunda, nggak mutusin hari ini untuk ngikutin Kristus, suatu saat nanti kamu akan menyesal. Haleluya. Suatu saat kamu akan menyesal. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda, segera putuskan untuk ngikutin Kristus sungguh-sungguh. Bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi jadi orang Kristen yang benar-benar ngikutin Kristus. Amin. Ada upah besar di surga. Haleluya. Ada upah tersedia bagi kita. Amin. Haleluya. Ada mahkota. Wah, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Pastor Nelson yang sudah banyak memberikan penjelasan firman yang luar biasa berhubungan dengan topik upah mengikut Kristus. Terima kasih Pastor Nelson. Pastor, kami doakan Pastor Nelson diberkati di dalam segala hal, di dalam pelayanan, rumah tangga, dan juga gerejanya. Wow, luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Pastor udah memberi kita penjelasan dan jadi berkat. Thank you juga buat Angel dan Nathanael. Semangat terus untuk melayani Tuhan, untuk dapatkan upah pastinya. Upah yang sudah dijelaskan oleh Pastor Nelson. Giat selalu dalam pelayanan ya. Amin. Ada upah menantimu. Amin. God bless you. Haleluya. Yes, God bless you all. Terima kasih ya buat teman-teman juga yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mengikuti topik-topik yang lebih seru tentunya di dalam program Living for Christ Indonesia. Saudara, kami ingatkan kembali bahwa di awal pada segmen pertama, kita telah menonton seorang hamba Tuhan yang perlu didukung visi misi dan kerinduannya di dalam melayani Tuhan. Dan untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harusnya ikut mensukseskan program-program yang Tuhan sudah taruhkan di hati hambanya ini. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan kasih yang saudara bisa salurkan melalui nomor rekening yang tertera pada segmen pertama. Selanjutnya kita akan mengikuti segmen rangkuman firman Tuhan buat kita bersama Pastor Jimmy Lizardo.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Menarik sekali tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Kak Nelson, Pastor Nelson, dari Angel dan juga dari Nathanael atau Nael. Luar biasa sekali ketika kita berbicara tentang upah mengikut Yesus atau upah mengikut Kristus. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih. Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Petrus menanyakan ini kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan belajar bagaimana ketika Tuhan, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus katakan, yaitu bahwa di ayat yang ke-29 dan yang ke-30, ya, bahwa setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, ya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita belajar, kalau kita ingin bertanya mengenai apa upah kita mengikut Kristus, sudah pasti upah kita adalah hidup yang kekal. Nah, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang meninggalkan? Apa yang dimaksud dengan pengembalian 100 kali lipat? Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, memang Petrus dan para murid yang lain telah meninggalkan segalanya, telah meninggalkan rumah, telah meninggalkan keluarga, dan juga mata pencahariannya. Namun ketika mereka memutuskan untuk mengikut Yesus, maka mereka akan bergabung dan hidup bersama dalam keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga Allah. Ya, yang dimana 100 kali lipat lebih besar. Ya, ini bicara prioritas. Ketika seseorang memutuskan untuk menerima Yesus, dia sedang memprioritaskan Yesus di atas segalanya. Ketika dia sedang memprioritaskan Yesus di atas segalanya, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam keluarga besar Allah yang saling berbagi. Nah, apalagi yang kita pelajari di dalam upah mengikut Kristus ini, ya. Ketika kita bergabung tadi menjadi anggota keluarga besar Allah dan mempraktekkan kasih serta mempunyai persekutuan atau relasi yang baik, ya, serta indah, itu jauh lebih berharga dari hal yang materi, ya. Percuma kalau kita punya banyak harta, banyak uang, namun kita kehilangan relasi atau hubungan, ya. Yang kedua yang kita pelajari adalah mengenai penganiayaan. Bahwa mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Konsekuensinya adalah menghadapi kesulitan dan perlu pengorbanan serta juga komitmen. Sungguh tidak mudah untuk tetap setia dalam mengikut Yesus. Dalam pelajaran yang kita lalui, ya, di dalam kehidupan kita, selama kita hidup di dunia ini sebagai pengikut atau murid Kristus, kita masih akan mengalami yang namanya kesulitan. Kita mengalami yang namanya bahkan penderitaan yang lebih berat lagi. Seperti yang dikatakan dalam ayat 30. Berbagai penganiayaan. Ya. Nah, di sini kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu tetap berjanji bersama dengan kita, baik dalam suka dan duka. Upah di dalam mengikut Kristus harus ada konsekuensi yang harus kita bayar. Tapi juga kita perlu perhatikan, upah mengikut Kristus adalah mengenai hidup kekal. Jika kita tetap setia dalam mengikut Yesus, maka Ia menjanjikan kita akan hidup yang kekal. Dan janji Yesus ini tidak saja memberi upah bagi kita di dunia ini saja,
tetapi juga di dunia yang akan datang. Kita yakin dan percaya, hidup kita sebagai pengikut atau murid Kristus ini ibarat suatu perjalanan yang sedang menuju pada tujuan akhir, yakni hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.